alhamdulillah kita masih berkesempatan hadir di tempat yang baik ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua menghadiri acara tatap muka dengan salah satu anggota ataupun calon anggota legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 2, dalam hal ini Bapak Amir Kadir, yang insya Allah yang maju di Kecamatan Laut dan Bontoai. Sebentar ini kita akan mendengarkan beberapa hal, karena selama ini saya lihat dan saya amati jarang sekali caleg pada malam hari ini yang saya hormati Panwas dan beberapa NGO yang sempat hadir pada kesempatan malam ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam ini kita dapat bertatap muka dalam artian kita melakukan silaturahmi, di mana untuk menghadapi pemilihan legislatif insya Allah akan digelar pada tanggal 15 Februari 2024. Baik, sebelum saya memaparkan apa yang menjadi harapan kita semua ini, tentu dalam hal ini saya akan memaparkan dulu apa sebenarnya itu hakikat pemilu. Jadi tentu dalam hal ini kita datang ini kita harus tahu dulu hakikat kita itu untuk pemilu itu apa sebenarnya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hakikat memilih itu kenapa mesti diulang-ulang. Setiap 5 tahun dilakukan lagi pengulangan. Ya, kenapa tidak satu kali kita pemilu seterusnya sampai ini selesai pemerintahan tidak ada lagi pemilu? Karena dampaknya berpemilu itu ya tentu kita berkota-kota, ada yang ini, bahkan ada yang sempat berselisih di bawah dengan keluarganya. Tidak terjadi. Jadi sebenarnya kenapa hajatan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali? Itu undang-undang mengamanahkan kepada kita ini, tujuannya supaya setiap 5 tahun itu kita diberi kesempatan untuk mengganti atau mempertahankan pemimpin kita atau wakil kita nanti di DPR. Jadi kalau yang kita pilih bagus sih, ya dekat dengan kita, kemudian aspirasi kita bisa tersampaikan baik sama kita, ya buat apa ganti? Meskipun undang-undang mengamanahkan pemilu sebenarnya itu kata kasarnya ganti itu pemimpin, itu kata kasarnya itu. Cuma kalau memang wakil kita yang ada sekarang itu, karena yang mewakili lingkungan Boto Cabul ini ada wakil tak di DPR, kemudian dia baik, ya bisa menampung aspirasi kita untuk disampaikan ke pemerintah, dipertahankan, harus dipertahankan itu. Ya meskipun undang-undang mengamanahkan setiap 5 tahun itu boleh diganti, boleh dilanjutkan. Baik, saya lanjut lagi. Seperti tadi yang diuraikan ini pembawa pengantar tadi ini, pengantar acara tadi ini mengatakan bahwa sebenarnya DPR itu cuma 3 kursinya. Ugi. Makassar. Oke, saya pakai bahasa Makassar supaya ini. Yang jo DPR talu ji fungsinya. Fungsi pertama jo
Aparik yang garang, dia yang menetapkan anggaran. Yang kedua, dia yang melakukan pengawasan, jadi dia yang bikin peraturan, ya kan? Yang ketiga itu dia yang harus melakukan pengawasan, ya lakukan pengawasan, budgeting, terus budgeting, kemudian anggaran, legislasi. Ya, jadi wakil rakyat itu, wakil DPR itu, wakil nanti ini punya kekuatan besar. Apa kekuatan besar itu? Kekuatan besar itu ketika dia pakai itu, nah pakai itu kekuatannya, maka eksekutif dalam hal ini mulai RT sampai bupati sampai presiden, dia akan memberikan pelayanan. Jadi kita nanti itu DPR lah yang menekan eksekutif supaya bisa melayani masyarakat. Itu tujuan anunya tuh. Jadi fungsinya DPR itu sangat-sangat besar. Jadi situ dia punya kekuatan besar. Jadi DPR itu bukan pelayan, tetapi atas dasar desakannya, atas dasar intervensinya, maka eksekutif bisa jadi pelayan. Itu anunya tuh, itu yang paling utama. Baik, saya lanjutkan. Visi saya ke depan, saya tidak mau mendengarkan lagi di bidang pendidikan ini nanti. Ya, jadi ada 3 yang saya mau bawa ini, 3 pelayanan dasar yang saya mau bawa. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi saya tidak mau lagi mendengar ada anak-anak kita nanti pada saat sekolah ini di SMA ya atau SMU tidak ikuti ujian gara-gara tidak mau bayar. Saya tidak mau dengar lagi ketika tiba waktu ujian semester penaikan kelas karena dia tidak membayar sehingga dia tidak boleh diikutkan. Kalau ada seperti itu, duduk kan tidak duduk nanti tadi kak. Ya biar wakil kita yang dulu nanti di DPR, saya temani kita lagi. Ya. Kemudian yang kedua.